Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik Pun. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Prodi Akuntansi Universitas Lampung. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan hasil video kami mengenai karya tulis ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Zalfanafira dengan NPM 001. Halo, perkenalkan nama saya Ali Hendrain Prawestri dengan NPM 003. Halo semua, perkenalkan nama saya Nathaniel Segian dengan NPM 011. Halo semua, perkenalkan nama saya Lipia Marsha Ramadhani dengan NPM 013. Hai, saya Sintong Parulian Sinabutar dengan NPM 015. Halo semua, perkenalkan nama saya Auliana Syamara dengan NPM 017. Halo, nama saya Rintan Maharani, NPM 031. Halo, perkenalkan saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NPM 063. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raifan Kelakbar dengan NPM 093. Di sini saya akan menjelaskan definisi karya ilmiah. Definisi karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan tentang suatu pokok yang dibacakan secara umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Brotowojoyo. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah adalah karangan suatu ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan ditulis dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah adalah suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Harry Firman, karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 5 manfaat, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, tentunya penulis harus banyak membaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melatih penulis untuk bisa menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengakrabkan seseorang dengan kegiatan perpustakaan. Tentunya penulis tidak hanya berpaku pada satu sumber saja, penulis juga bisa mencari jurnal atau buku lainnya di perpustakaan untuk menulis karya tulis ilmiah. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan untuk menyajikan fakta yang sistematis dan jelas. Kemudian yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lanjut yang ketiga ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Tentunya saat kita menulis karya tulis ilmiah, ada beberapa ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada struktur sajian. Nah, untuk struktur sajian ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan sendiri merupakan pengantar untuk ke bagian isi. Sementara isi merupakan berisi gagasan-gagasan pokok dari pembahasan yang akan kita bahas di karya tulis ilmiah kita. Nah, untuk bagian penutup ini berisi kesimpulan dan juga saran atau kritik. Nah, yang kedua ada komponen dan substansi. Nah, untuk komponen dan substansi pada umumnya dalam suatu karya tulis ilmiah itu bervariasi. Nah, namun semua karya tulis ilmiah untuk komponen dan substansinya memiliki struktur sajian dan daftar pustaka.
yaitu sikap penulis. Sikap penulis yang objektif biasanya disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa yang impersonal dengan banyak bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata pengganti sudut pandang orang pertama dan kedua. Yang keempat, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau kalimat-kalimat efektif yang terstruktur dan baku. Hal-hal yang harus tercantum di dalam karya tulis ilmiah diantaranya adalah: yang pertama, di dalam karya tulis ilmiah harus terdapat gagasan ilmiah yang disampaikan oleh sang penulis. Yang kedua, di dalam karya tulis ilmiah harus terdapat unsur-unsur yang menyangga gagasan ilmiah tersebut. Yang ketiga, karya tulis ilmiah dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, di dalam karya tulis ilmiah harus terdapat unsur-unsur yang mendukung gagasan ilmiah sang penulis, baik itu berupa kata, angka, tabel, maupun gambar. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mengekspresikan asas-asas keilmuan dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan yang ada. Yang keenam, ataupun yang terakhir, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, deskripsi atau penggambaran, dan yang terakhir yaitu argumentasi atau alasan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan seringkali digunakan sebagai media untuk meresume pelajaran, serta sebagai prasyarat untuk mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri atas karya ilmiah pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada karya tulis. Karya tulis berisikan rangkuman atau resum dari suatu mata kuliah ataupun rangkuman dari materi yang disampaikan dosen kepada mahasiswanya. Yang kedua ada praskripsi. Praskripsi digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini digunakan pada tingkat akademik diploma 3 atau D3. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang mengemukakan argumen penulis dari pendapat orang lain. Pendapat tersebut harus didasarkan oleh fakta-fakta empiris objektif, baik penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Apa itu disertasi? Disertasi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang akurat melalui analisis terinci. Nah, dalil-dalil tersebut biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau penguji pada satu perguruan tinggi. Disertasi yang tadi itu berisi tentang hasil penemuan-penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal, yang dimana nantinya temanya akan dijadikan pada disertasi tersebut. Nah, penemuan tersebut itu bersifat orisinil dari penulis sendiri. Penulis disertasi nantinya akan berhak menyandang gelar doktor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang kedua itu ada karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian adalah karya ilmiah yang di dalamnya berisikan suatu analisis terhadap suatu masalah.
yang di dalam itu didukung adanya data, teori, fakta, dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Karya ilmiah ini harus ditulis secara sistematis, mengikuti sistematika yang telah ditentukan oleh institusi masing-masing. Nah, karya ilmiah penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hasil laporan penelitian dan juga jurnal penelitian. Yang pertama itu ada hasil laporan penelitian. Laporan itu merupakan sebuah karya ilmiah yang penulisannya relatif singkat. Laporan ini dapat kita kelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena di dalamnya itu berisikan suatu hasil dari penelitian walaupun masih dalam tahap awal. Yang kedua itu ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini merupakan buku terdiri karya ilmiah dari asal penelitian dan resensi buku. Nah, jurnal penelitian ini harus ditulis secara teratur, kontinu, dan juga harus memiliki nomor dari perpustakaan nasional berupa ISSN, International Standard Serial Number. Jika dimulai, maka akan diakhiri. Jika mengakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Cuas! Sekian dari kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!